Baik teman-teman, sekarang kita akan coba melakukan instalasi Nest.js, project Nest.js pertama kita. Nah, diasumsikan teman-teman sudah menginstal Node.js di komputer teman-teman masing-masing. Sehingga ketika teman-teman menjalankan perintah npm di komputer, maka akan merespon seperti ini. Misalnya npm spasi minv. Nah, ini untuk melihat versi npm yang terinstall di komputer kita. Nah, untuk terminal, karena saya menggunakan Windows, maka saya menggunakan command prompt. Teman-teman yang lain bisa disesuaikan. Sekarang, saya akan pindah ke direktori D, dan saya akan masuk ke folder saya untuk melakukan instalasi Nest.js. Saya bersihkan dulu terminalnya. Nah, teman-teman tinggal menjalankan perintah npm i. I ini singkatan dari install ya. Bisa npm install, bisa npm i. Min g yang artinya global. Jadi kita akan menginstal Nest.js CLI ini secara global. Jadi berikutnya kita mau buat project, kita nggak perlu npm install lagi, tapi langsung nest new. Jadi kita akan menginstal Nest.js CLI ini secara global. Langsung saja kita jalankan npm i min g add nest/cli. Salah. Nest.js ya di sini ya. Udah so tahu salah lagi. Nest.js CLI. Nah, ini membutuhkan internet. Jadi yang nggak punya internet boleh numpang wifi tetangga dulu ya. Nanti untuk membuat project baru, kita tinggal jalankan nest new project name. Nah, ini bebas nama projectnya. Ini nanti yang akan jadi folder project kita. Oke. Internet butut. Nah, ditunggu. Saya pause dulu ya, nanti saya lanjutkan kalau udah. Baik, proses instalasi sudah selesai. Ini minimasi gimana? Di minimize nggak ke-record lagi. Masih ke-record nggak nih? Oke, masih. Maklum ya, amatiran ya. Oke, nah teman-teman udah menginstal Nest.js CLI-nya. Sekarang teman-teman bisa menjalankan perintah nest new project name. Nest new project name saya misalnya belajar Nest.js. Nah, ini akan membuat folder kayak gini ya, dikasih tahu ya. Tuh. Jadi, kita suruh pilih paketnya mau pakai apa, npm atau yarn. Misalnya saya lebih memilih apa ya, npm lah ya. Udah sangat cinta dengan npm saya kan. Nah, enaknya Nest.js ini, dia sudah sediakan semua termasuk testingnya. Mulai dari end-to-end testing, unit testing, dia udah sediain semua foldernya tuh, filenya tuh. Directory test, termasuk paket JSON-nya dia udah setting semua. Ini paket JSON dia udah setting untuk menjalankan development server, production, testing, dan seterusnya. Nah, itu yang enaknya ya. Oke, menunggu lagi. Oke, proses instalasi sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba menjalankan nih. Ya, dengan cara jalankan npm run start. Tapi masuk dulu ke direktorinya, jangan lupa. Namanya belajar Nest.js. Chest directory ya. Saya pakai Windows CD, chest directory. Linux juga seharusnya sama. npm run start. Maka sebenarnya yang dijalankan adalah perintah nest start. Nest-nya ini dari CLI, nest CLI. Start ini adalah komen untuk menjalankan server dari Nest.js. Nah, ini udah jalan. Nah, selanjutnya kita tinggal akses localhost 3000. Hello world. Nah, proses instalasinya mudah. Cuma seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba lihat struktur folder yang disediakan oleh Nest.js. Saya akan buka folder. Di sini namanya belajar Nest. Nah, teman-teman akan lihat di sini ada folder dst. Dst ini adalah hasil dari compile Nest.js yang nantinya kita bisa deploy folder dist ini. Ini untuk keperluan
ini ya, deployment. Node module seperti umumnya, ini adalah package-package yang diinstal di node module, kita nggak perlu lihat detail. Nah, ini ada directory test. Jadi dia udah bikinin folder end-to-end testingnya, contohnya begini. Nah, cuma kalau teman-teman belum mau, saat ini kita abaikan dulu aja testing ini. Nah, untuk package JSON, ini yang tadi saya bilang, kita udah dibuatkan script, pre-build, build, format, start dev, start debug, start plot. Bahkan linternya pun udah di-setup untuk semua file TypeScript. Jadi nanti kita dikasih tahu nih codingnya harusnya begini, jangan begini. Termasuk test watch, coverage, debug, end-to-end testing. Jadi udah cukup lengkap ya, udah enak banget. Dibanding kita harus setup ini sendiri dan belum lagi kalau error ya. Kalau teman-teman pernah coba setup sendiri dan error, nah ini lebih enak nih, udah dibikinin. Kemudian untuk SRC dari codingan utama kita ada di sini nantinya. Dia ada controller, spec, ini untuk testing ya, tuh. Unit testing untuk controller lah istilahnya. Jadi dia untuk ngetes app controller di sini. Nah, ini codingan controllernya, modul service. Jadi controller modul service. Nah, yang pertama diakses sebenarnya adalah main.ts ini. Makanya kita bisa lihat di sini ada async await ya, synchronous untuk fungsi bootstrap dipanggil untuk menjalankan app application di listen 3000. Artinya aplikasi dijalankan di port 3000. Makanya kita akses localhost 3000. Kalau kita ganti goceng, kita refresh, masih 3000. Makasih. Kita lihat di sini udah update apa belum. Kita stop dulu kali ya. Kita jalanin lagi. Jadi di video ini kita akan berkenalan dulu nih tentang arsitektur yang disediakan. Nah, ini udah nggak bisa 3000-nya, 5000-nya bisa. Itu. Jadi yang pertama kali diakses adalah main.ts. Nah, nanti untuk endpoint adalah di sini. Get, nama fungsi get hello, dia manggil app service. App service ada di sini. Nah, ini get hello-nya, dia nge-return hello world. Gitu. Jadi ini adalah codingan pertama yang disediakan oleh Nest.js. Alias ya istilahnya folder codingan-codingan umumnya lah. Yang supaya aplikasi bisa dijalankan dulu. Nanti kita bisa bikin folder masing-masing di sini, ataupun kita bisa pakai scaffold yang disediakan sama Nest. Sementara itu dulu, sampai di video berikutnya.